Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Nah, dalam pembahasan hakikat penelitian tindakan kelas ini, kita akan membahas tentang definisi, tujuan, manfaat, karakteristik, dan prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan di dalam suatu kelas dengan menerapkan suatu tindakan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran sehingga nantinya dapat diperoleh hasil belajar yang meningkat dari yang sebelumnya. Nah, dari definisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada kelas, sehingga hasil belajar dapat meningkat dari yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian tindakan kelas ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi guru itu sendiri, kemudian manfaat bagi siswa. Kita mulai dari manfaat bagi guru. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru adalah untuk menambah referensi-referensi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu, penelitian tindakan kelas juga bermanfaat bagi guru dalam hal penyelesaian berbagai permasalahan-permasalahan di kelas tersebut. Nah, kemudian manfaat penelitian tindakan kelas bagi siswa adalah dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, maka permasalahan-permasalahan yang mereka alami saat pembelajaran itu akan teratasi sehingga pada akhirnya hasil belajar mereka akan meningkat. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Perbedaan-perbedaan itu akan kita bahas dalam pembahasan karakteristik penelitian tindakan kelas ini. Nah, karakteristik yang pertama adalah penelitian tindakan kelas dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas. Basis permasalahannya ada pada kelas. Nah, ini artinya antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya tentunya berbeda permasalahannya. Maka tindakan yang diberikan pun akan berbeda. Nah, pada intinya penelitian tindakan kelas ini akan mengatasi atau menyelesaikan permasalahan khusus pada kelas tersebut. Karakteristik yang kedua, penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru kelas atau guru yang mengetahui karakteristik dan permasalahan di kelas tersebut. Karena hanya dengan mengetahui karakteristik dan permasalahan di kelas tersebut, penelitian tindakan kelas akan berhasil untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaan yang sering muncul, kenapa mahasiswa itu bisa melakukan penelitian tindakan kelas? Jawabannya adalah, karena mahasiswa ini, dalam tanda kutip, mahasiswa yang merupakan calon guru, harus memahami yang namanya atau harus mengerti tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Karena nantinya mereka akan menjadi guru kelas. Nah, proses penelitian tindakan kelas yang mereka lakukan ini akan memberikan pengalaman kepada mereka, sehingga dengan adanya pengalaman tersebut akan membuat mereka terbiasa untuk melakukan penelitian tindakan kelas nantinya ketika menjadi guru kelas. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa ketika mahasiswa diberikan wewenang untuk melakukan penelitian tindakan kelas, mereka harus tetap melibatkan guru kelas dalam pelaksanaannya. Nah, maka ini akan muncul di karakteristik yang ketiga, di mana dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini akan ada namanya tim kolaborasi. Nah, ketika guru kelas yang melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka dia akan berkolaborasi dengan guru kelas lainnya yang memungkinkan dia untuk memperoleh referensi-referensi dalam menyelesaikan permasalahan di kelasnya tersebut. Nah, ketika mahasiswa yang melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka dia akan membutuhkan tim kolaborasi, yaitu guru kelas, yang notabene-nya guru kelas ini akan memahami yang namanya karakteristik dan permasalahan yang harus diselesaikan di kelas tersebut. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian tindakan kelas yang keempat adalah penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang berbasis kepada proses. Nah, perlu kita garis bawahi berbasis pada proses. Artinya apa?
Penelitian tindakan kelas ini tidak hanya berfokus kepada hasil penelitian yang dicapai. Ketika misalkan hasil penelitiannya itu sudah meningkat, maka selesai sudah penelitian tindakan kelas. Bukan seperti itu. Penelitian tindakan kelas juga berbasis kepada prosesnya, bagaimana peningkatan itu terjadi. Maka dalam penyusunan rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini, ada dua hal yang harus bisa dijawab. Yang pertama, aktivitas guru dan siswa dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan hasil belajarnya dibandingkan dengan hasil belajar yang sebelumnya. Nah, maka dari itu, kenapa penting kita memahami proses ini? Karena di dalam penelitian tindakan kelas ada yang namanya tahap refleksi. Nah, inilah yang menjadi karakteristik kelima dari penelitian tindakan kelas. Bahwa di dalam penelitian tindakan kelas itu nanti ada yang namanya tahap refleksi. Tahap refleksi ini nantinya akan mengevaluasi aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Sehingga dengan evaluasi itu akan diperoleh suatu kesimpulan apakah penelitian itu sudah selesai atau masih perlu untuk dilanjutkan. Tahap refleksi ini merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas yang keenam adalah adanya siklus dalam penelitian. Nah, di sini yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lainnya, di mana pada penelitian tindakan kelas ada istilah siklus. Masing-masing siklus ini akan melaksanakan atau akan dilakukan proses penelitian yang mana siklus pertama itu akan merupakan istilahnya percobaan pertama dari tindakan yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian ketika siklus tersebut belum berhasil, maka dilakukan siklus kedua. Begitu juga dengan siklus berikutnya jika dibutuhkan atau jika memang indikator keberhasilan itu belum tercapai. Nah, ini yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian-penelitian lainnya. Nah, tadi sempat saya bahas tentang indikator keberhasilan, karena memang karakteristik yang ketujuh dari penelitian tindakan kelas ini adanya indikator keberhasilan penelitian. Nah, indikator keberhasilan penelitian ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penelitian tindakan kelas. Ketika indikator keberhasilan penelitian ini telah tercapai, maka siklus akan berhenti. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas tersebut telah berhasil. Sebaliknya, ketika indikator keberhasilan ini belum tercapai, maka akan terus dilakukan evaluasi dalam tahap refleksi tersebut dan terus berlanjut siklus-siklus dalam penelitian tindakan kelas tersebut sampai pada titik di mana indikator keberhasilan ini bisa tercapai. Kemudian, karakteristik penelitian tindakan kelas yang terakhir adalah hasil penelitian tindakan kelas ini tidak dapat digeneralisir. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa penelitian tindakan kelas ini dilakukan berdasar pada masalah tertentu di dalam suatu kelas. Artinya, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain tentunya memiliki permasalahan yang berbeda. Kalaupun permasalahannya sama, belum tentu karakteristik dari siswa di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya sama. Karena perbedaan karakteristik antara satu kelas dan kelas yang lainnya, maka perlakuan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga tentunya berbeda. Nah, ini sama halnya ketika disampaikan karakteristik penelitian tindakan kelas ini adalah hasil penelitian tidak bisa digeneralisir. Artinya, hasil penelitian tindakan kelas pada kelas tersebut hanya berlaku pada kelas itu, tidak bisa berlaku pada kelas yang lainnya meskipun permasalahannya sama. Karena yang tadi disampaikan, karakteristiknya berbeda. Karakteristik seperti apa yang dimaksud? Yang bisa mencakup gaya belajar, kemudian multiple intelligence-nya, dan seterusnya. Sehingga karena karakteristiknya berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Nah, itulah tadi untuk karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya, ada banyak sekali model-model penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi dari keseluruhan model-model tersebut, tahapan penelitian tindakan kelas itu terbagi 4. Dimulai dari tahap perencanaan atau planning, kemudian tahap pelaksanaan atau action, kemudian tahap pengamatan atau observation, kemudian yang terakhir tahap refleksi atau reflection.
Nah, ini berlaku di masing-masing siklus. Baik itu di siklus 1, kemudian jika indikator keberhasilan itu belum tercapai, maka lanjut ke siklus kedua. Belum tercapai juga, lanjut di siklus ketiga, dan seterusnya. Nah, di tahap perencanaan ini, peneliti dalam hal ini guru, itu merencanakan solusi yang harus diberikan dalam menyelesaikan permasalahan di kelas tersebut. Solusinya ya berupa tindakan yang akan diberikan kepada kelas tersebut agar permasalahan di kelas itu bisa selesai dan hasil belajar bisa meningkat atau mutu pembelajaran itu bisa meningkat. Kemudian, tahap action itu adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun oleh peneliti atau guru tersebut. Nah, di tahap pelaksanaan inilah seluruh rencana-rencana itu diterapkan atau tindakan yang direncanakan itu dilaksanakan. Kemudian, selanjutnya ada tahap observasi atau pengamatan. Dalam hal ini, yang diamati oleh guru sebagai peneliti adalah aktivitas pembelajaran atau tindakan yang diberikan itu sudah sesuai belum dengan prosedur yang telah disusun. Sehingga di tahap terakhir dalam siklus tersebut adalah tahap refleksi. Nah, di sini guru sebagai peneliti akan mengevaluasi aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini bisa ditemukan benang merahnya ketika misalkan indikator keberhasilan itu belum tercapai, karena mungkin ada langkah-langkah tertentu yang terabaikan dalam pelaksanaan tindakan tersebut pada siklus sebelumnya. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.